Selamat datang di audiobook novel yang berjudul Nona Menikahi Bocah, karya Ria Mariana, pengisi suara Marina Monalisa. Bab 105, Menantu Tak Dianggap. Dewa sama seperti biasa, jika malam hari selalu terbangun untuk memijat sang istri yang mengeluh sakit punggung. Dia memijat sambil menguap menahan kantuknya, tetapi tetap tidak tega membiarkan Nona bergadang sendirian. Tangan yang sudah lelah bekerja dan kuliah hari ini nampak bergetar. Entah mengapa tangannya mudah kebas. "Mas, kapan Mas Dewa mau nunjukin jati diri kepada keluargaku dan juga orang tua Mas?" tanya Nona. Aku sudah nyaman menjadi dewa." "Tapi tidak boleh begitu." Dewa diam. Bahkan dirinya tak sanggup mengatakan kepada mereka, terlebih lagi kepada kedua orang tuanya. Mereka pasti akan sedih karena mengetahui jika dewa yang asli sudah tiada. "Jika semua terbongkar, apakah mereka memaafkanku?" "Tentu saja, Mas. Mas Naga sangat baik, bahkan sangat hebat, karena bisa menjadi dewa yang sederhana selama 4 tahun. Tiba-tiba Nona merasakan nyeri pada perutnya. Akibat tendangan dari si jabang bayi, dia bersandar pada dewa. Lalu dewa mengelus perut sang istri. "Dedek tidak bobo, sudah malam. Kasihan mama. Mama juga harus beristirahat," ucap dewa. Nona meringis kesakitan. Bahkan nafasnya terasa sesak akibat perutnya yang begitu besar. Dewa semakin memberi sugesti untuk Nona supaya bisa jauh lebih kuat. "Nona tidak kuat." "Shh, Nona sayang harus kuat. Tidurlah seperti ini. Biar Mas yang mengelus perut Nona supaya ketiga jagoan bisa tenang dan Nona bisa bobo." Dalam sandaran dewa, mata Nona mulai terpejam. Elusan dari tangan sang suami bisa membuatnya lebih tenang. Ketika beberapa menit terlelap, seketika tarikan nafas menjadi teratur. Dewa tersenyum saat sang istri sudah bisa tidur di jam 2 dini hari. Keesokan paginya, Dewa menguap sambil mengocek matanya. Punggungnya terasa sangat pegal karena harus tidur dengan posisi duduk. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi dan ia hanya tidur beberapa jam saja. Tangannya meraih ponsel untuk memesan beberapa sarapan untuk mereka berdua. "Salad sayur, buah-buahan, dan jangan lupa daging." "Baik, Pak." Setelah itu Dewa menuju kamar mandi untuk sekedar mencuci muka dan tidak lupa menggosok gigi. Wajahnya menjadi lebih terawat karena sudah tidak bekerja terlalu berat lagi. Nona juga menyuruhnya untuk konsultasi ke dokter kulit supaya kulit mulusnya bisa terawat. Setelah selesai di kamar mandi, dia kembali ke tempat tidur untuk mengecek orderan yang mungkin dilakukan pembeli saat malam hari. Dia bersyukur karena toko semakin ramai dan ini bisa dibilang rezeki si kembar. Jemari tangannya dengan lincah mengonfirmasi semua pesanan, lalu ia mengirimkan kepada Arsal. "Dewa, Sal, hari ini toko kita aku serahkan padamu. Hari ini aku mau menemani Nona untuk senam hamil." Arsal, "Baik, Nagara." "Mas, aku lupa jika ibu mengajak makan siang bersama kakak-kakak," ucap Nona tiba-tiba terbangun. Jam berapa? Nanti kamu ada jadwal senam. Habis senam kita langsung ke sana." Dewa mengangguk, tak lupa ia menyapa ketiga jagoannya yang masih tenang dalam perut. Ia tak bisa membayangkan menjadi seorang ayah bagi ketiga putranya di usia 20 tahun. Di sisi lain, Sarah, si gadis pemalas baru bangun, lalu langsung menuju ke ruang makan. Di sana sudah ada sang papa dan ibu tirinya. Sarah sangat kesal sekali harus tinggal bersama mereka. "Sarah, Mami buatkan sup jagung kesukaanmu," ucap Alisa. Sarah memutar bola mata jengah. "Tante, tidak usah mencuri hatiku. Aku tetap pada pendirianku." "Apa yang kau katakan? Cepat makan dan duduk," ucap Dani. Alisa tersenyum kecil. Sarah hanya manyun dan menarik kursi untuk ia duduki. "Sarah, kau tahu jika Mami sedang mengandung adikmu, kau akan menjadi seorang kakak," ucap Alisa. Sarah tidak merespon.
Dia mengambil makanan di atas meja, lalu melahapnya. Saat ini ia tidak memperdulikan apa yang sedang terjadi di keluarganya. Dani menggenggam tangan Alisa. Ia menggelengkan kepala supaya tidak mengajak mengobrol dengan Sarah. Sarah tidak nafsu makan. Ia memilih meninggalkan meja makan setelah menyuapkan 2 sendok pada mulutnya. Biarkan saja sayang, Sarah mungkin masih kesal karena kita menyuruhnya pulang ke rumah. Aku tetap cemas, dia tidak menyimpan rahasia. Di kamar mandi, Sarah muntahkan makanan yang sempat ia telan. Semua isi perutnya keluar. Dia mengusap air matanya penuh kesedihan. Setelah itu ia berkumur dan memuntahkannya lagi ke dalam kloset. Mata Sarah berkaca-kaca. Ia mengusap mulutnya yang penuh dengan sisa air. Sarah bergegas menuju kantor Bara. Setelah sampai, ia melihat Bara sedang meeting bersama beberapa karyawan pentingnya. "Bara Abraham!" teriak Sarah. Semua orang di ruangan itu memperhatikan Sarah. Sarah mengambil langkah panjang dan langsung menjenguk Bara. Semua karyawan terkejut. "Sarah, apa yang kau lakukan?" Bara mencoba menenangkan Sarah, tetapi Sarah semakin menjengiknya kuat. Semua orang membantu menarik Sarah untuk menyelamatkan bosnya. "Bara Abraham Wiedmaja, kau harus bertanggung jawab!" teriak Sarah. "Tanggung jawab apa, Sarah? Aku muntah-muntah." Semua karyawan saling berbisik. Bara masih terlihat bingung. "Wah, Pak Bara menghamili sugar baby-nya. Berita besar." Pak Bara ternyata begitu. Bara menarik Sarah untuk menuju ke ruangannya. Sarah masih terlihat menarik kerah Bara. "Kau muntah?" tanya Bara. "Iyalah brengsek." Sarah mengacak-acak rambutnya. Ia begitu frustasi. Bara memperhatikannya dengan heran. "Jika Om Bara tidak buat durian kemarin, pasti aku tidak akan muntah-muntah. Aduh, perutku terasa mual," ucap Sarah. Bara menghela nafas panjang melihat pacar bocahnya yang begitu alay. "Muntah karena makan durian kemarin? Hah? Kupikir apa? Ya, ini semua salah Om Bara. Makanku jadi tidak nikmat karena masih terngiang-ngiang aroma durian." Bara mencium bibir Sarah yang manyun. Dia mengangkat Sarah dan mendudukkan pada pangkuannya. "His, Bara aneh," gemam Sarah. Kucium bibirmu jika masih manggil nama aku seperti itu." "Bara, Bara, Bara." Bara mendekatkan bibirnya. Sarah langsung menutup matanya, tetapi Bara tak kunjung menciumnya. "Kenapa menutup mata?" Sarah buka matanya dan tambah manyun membuat Bara gemas. "Sarah, Om ingin sekali menikahimu tahun ini, tapi mengingat Elara, Om jadi sedih. Om bisa bahagia di atas kesedihan putriku sendiri." Sarah mengecup pipi Bara. Ia tahu kesedihan pacarnya itu. Seorang papa yang kehilangan putrinya, walau tidak benar-benar pergi untuk selamanya. Ibu menangis terseduh-seduh. Bayu dan Nona menenangkannya. Dia begitu sedih karena terkena penipuan penanaman saham. Padahal ia menanamkan sertifikat 2 rumah dan perhiasannya. "Ibu bandel, aku kan sudah bilang jangan tergiur investasi, kena tipu kan?" ucap Bayu. Dewa hanya bisa melihat ibu mertuanya menangis. Dia juga membantu menenangkan sang ibu mertua. "Bu, kita laporkan pada polisi saja, biar Dewa bantu melaporkan," ucap Dewa. "Kau tidak usah kecampur, menantu miskin sepertimu diam saja. Kau tidak dibutuhkan di sini," ucap ibu murka. "Kenapa kau bawa dia ke sini, Nona? Ibu menyuruhmu datang sendirian, tidak perlu membawa bocah ini," sambung ibu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.